Alhambra di Granada adalah contoh luar biasa dari arsitektur Moorish dan seni Islam yang kaya. Ada beberapa aspek yang menjadikan Alhambra begitu menarik. Arsitektur dan desain yang kompleks. Alhambra adalah mahakarya arsitektur dengan desain yang rumit. Keindahan dan kompleksitasnya muncul dari penggunaan geometri Islam, kaligrafi Arab, dan elemen-elemen arsitektural seperti lengkungan berbentuk tapal kuda dan kubah. Dekorasi yang kaya. Alhambra terkenal dengan dekorasi interior yang menakjubkan termasuk kaligrafi, azulejos, ubin keramik berwarna, dan stuko yang rumit. Ayat-ayat Al-Quran dan puisi dipahat dengan indah pada dinding, mencerminkan keterkaitan antara seni dan spiritualitas dalam budaya Islam. Simbolisme dan makna. Setiap elemen Alhambra syarat dengan makna simbolis. Misalnya, air yang mengalir melalui taman dan istana menggambarkan kehidupan dan kemurnian, sementara dekorasi langit-langit yang meniru konstelasi bintang melambangkan kosmos. Pemandangan dan lokasi. Lokasinya di atas bukit memberikan pemandangan panoramik Granada dan pegunungan Sierra Nevada. Hal ini memberikan pengalaman visual yang luar biasa bagi pengunjungnya. Sejarah dan warisan. Alhambra adalah saksi bisu berbagai era sejarah, dari penguasaan Moor hingga penaklukan kembali oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Kekayaan sejarahnya menambah dimensi yang dalam terhadap pengalaman mengunjungi situs ini. Pengaruh budaya. Alhambra memiliki pengaruh besar dalam arsitektur dan seni, baik di dunia Islam maupun di Barat. Kompleks ini sering dijadikan referensi dalam studi arsitektur dan sejarah seni. Alhambra bukan hanya sebuah benteng atau istana, tetapi juga karya seni yang menggabungkan teknik arsitektur, simbolisme religius, dan sejarah dalam satu lokasi yang memesona. Perjalanan sejarah Alhambra mengungkapkan kekayaan dan kompleksitas yang luar biasa dari warisan dunia ini. Berikut adalah garis besar perjalanannya. Era Nasrid, 1238 sampai 1358. Pendirian. Dibangun oleh Ibn al-Ahmar, pendiri dinasti Nasrid, Alhambra dimulai sebagai benteng militer. Pembangunan ini berlanjut di bawah penerusnya. Perluasan dan dekorasi. Era ini melihat perkembangan signifikan dari Alhambra sebagai istana kerajaan dengan penambahan struktur dan dekorasi interior yang kaya, terutama di bawah Yusuf I. Era Pasca Moorish, 1492 sampai 1516. Akhir pemerintahan Moor. Pada 1492, setelah pengusiran Moor, sebagian besar interior Alhambra mengalami kerusakan atau penghilangan. Pengaruh Kristen. Alhambra mulai mengalami transformasi dengan pengaruh arsitektur Renaissance dan Kristen. Era Charles I, 1516 sampai 1556. Rekonstruksi dan perubahan. Charles Emperor memperkenalkan perubahan besar dengan membangun sebuah istana gaya Renaissance, merusak sebagian dari Alhambra kuno. Periode konflik, 1812. Perang Semenanjung. Selama Perang Semenanjung, beberapa bagian Alhambra rusak serius, termasuk pengeboman beberapa menaranya oleh pasukan Prancis. Era Restorasi, 1821 sampai 1912. Gempa bumi dan kerusakan. Gempa bumi pada tahun 1821 menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Restorasi oleh keluarga Contreras. Mulai 1828, Jose Contreras memimpin restorasi ekstensif. Proses ini kemudian dilanjutkan oleh putra dan cucunya, Rafael dan Mariano Contreras, menjaga dan memulihkan banyak elemen asli. Abad ke-21. Konservasi berkelanjutan. Restorasi dan konservasi Alhambra terus berlanjut dengan fokus pada pelestarian warisan budaya dan sejarahnya yang kaya. Alhambra melalui berbagai fase ini tidak hanya menunjukkan ketahanan fisiknya melalui zaman,
tetapi juga adaptasi dan integrasi berbagai gaya arsitektur dan budaya. Situs ini sekarang berdiri sebagai simbol penting dari sejarah dan seni, menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia yang tertarik dengan keindahan dan kompleksitas sejarahnya. Alhambra adalah sebuah mahakarya arsitektur yang menggambarkan kehalusan dan keindahan unik dari peradaban yang pernah berkembang di Al-Andalus. Dengan elemen-elemen arsitekturnya yang rumit dan penuh makna, kompleks ini tidak hanya merupakan warisan sejarah yang penting, tetapi juga sebuah simbol keindahan estetika dan kecerdasan teknis. Arsitektur dan taman. Lokasi dan alam sekitar terletak di dataran tinggi dengan pemandangan Al-Baicin dan Sungai Daro. Alhambra menawarkan kombinasi antara keindahan arsitektur dan keindahan alam yang spektakuler. Gerbang dan taman. Dari Puerta de las Granadas yang megah hingga taman-taman yang ditanami dengan bunga mawar, jeruk, dan murad, setiap elemen menambah keindahan dan suasana historis. Kompleks Alhambra, Alcazaba. Bagian tertua Alhambra, yang dulunya adalah benteng dengan tembok luar dan menara yang tersisa. Alhambra Alta. Area ini dulunya dihuni oleh pejabat dan anggota istana, menggambarkan aspek sosial dan pemerintahan dari kompleks ini. Palacio de Comares, berpusat di sekitar Patio de los Arayanes, menampilkan kolam pantulan besar dan kamar-kamar dengan dekorasi yang menakjubkan. Patio de los Leones dan Aula Duta Besar. Patio de los Leones dikelilingi oleh galeri dengan 124 kolom marmer dengan Fuente de los Leones yang ikonik di tengahnya. Salon de los Embajadores, ruangan terbesar di Alhambra, menampilkan kubah tinggi dan merupakan tempat resepsi penting. Legenda dan kamar bersejarah. Sala de los Abencerrages, terkenal dengan legenda tragisnya dan kubah tinggi dengan dekorasi warna-warni. Sala de dos Hermanas memiliki langit-langit kubah stalaktit yang rumit, menunjukkan keahlian tinggi dalam seni Moor. General Life, istana musim panas, dibangun sebagai tempat peristirahatan dengan taman bertingkat, kolam renang, dan air mancur. Patio del Cipres de la Sultana, salah satu halaman utama di General Life, terkenal dengan cemarannya yang indah. Warisan dan pengaruh. Warisan UNESCO. Alhambra dan Generalife telah menjadi situs warisan dunia UNESCO, menandai pentingnya secara global. Kontinuitas dinasti Nasrid. Meskipun kekuasaan mereka telah berakhir, dinasti Nasrid meninggalkan warisan tak tergantikan dalam bentuk Alhambra. Alhambra tidak hanya mewakili kekuatan dan kekayaan dinasti Nasrid, tetapi juga kehalusan dan keindahan estetika mereka. Kompleks ini merupakan sintesis dari seni, arsitektur, dan sejarah yang telah bertahan melalui berabad-abad dan terus mempesona pengunjung dari seluruh dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.